Selamat sore Bu, perkenalkan nama saya Perlingkungan Murto Siombing, saya dari NIM 42. Sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem basis data. Yang pertama adalah DML. DML adalah bahasa untuk mengambil, menambah, mengubah dan menghapus data di dalam database. Ditemukan pada halaman 15 sampai 16. Penggunaan untuk operasi CRUD seperti select, insert, update, dan delete. Contohnya adalah select untuk mengambil data, yaitu dengan code seperti berikut. Select all from dosen, yaitu mengambil data dari dosen dengan output seperti yang tertera. Kemudian insert, yaitu tambah data. Di sini adalah kita akan menambahkan data terhadap tabel. Makanya di sini insert into nama tabel dulu seperti dosen, kemudian nama atribut yang akan diisi. Kemudian update, yaitu ubah data. Di sini kita harus menggunakan update dosen set prodi teknik komputer where id dosen. Artinya adalah ubah data dosen dengan ID 1, kolom prodi diubah menjadi teknik komputer. Selanjutnya adalah delete atau menghapus data. Menghapus satu data dosen yang memiliki ID dari 2, seperti kodenya yang tertera. Kemudian contoh lain adalah update mahasiswa. Saya membuat 2, yaitu set jurusan teknik industri. Artinya adalah pindah jurusan menjadi teknik industri, yaitu RINA. Kemudian select all from mahasiswa sama seperti pertama, cuman ini adalah tabel mahasiswa. Kemudian menampilkan angkatan yang unik, yaitu select distinct, yaitu yang muncul hanyalah angkatannya saja karena terdapat code distinct. Kemudian menampilkan mahasiswa yang angkatannya lebih dari 2020. Kita hanya menggunakan tanda lebih besar seperti biasa, yaitu where angkatan 2020, sehingga outputnya adalah seperti nama mahasiswa dan angkatannya mulai 2021 dan 2022. Kemudian query table sama dengan perintah untuk mengambil data dari tabel, biasanya dengan select dan operator filter atau join. Referensi pembuatan query ada di banyak bagian. Contoh natural join. Saya mendapatnya di halaman 129 sampai 131. Penggunaan digunakan untuk menampilkan data tertentu sesuai kriteria. Contoh query-nya adalah tampilkan data mahasiswa urut berdasarkan angkatan atau ascending, yaitu saya membuatnya select all from mahasiswa, order by angkatan ascending. Order by adalah untuk mengelompokkan, kemudian ascending ini adalah mengurutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar, sehingga di dosennya dari terkecil sampai terbesar. Kemudian hitung jumlah mahasiswa. Untuk menghitung jumlah, kita hanya memerlukan count, yang artinya untuk menghitung seperti pada code. Kemudian select distinct prodi from dosen. Saya memanggil prodi yang dimasuki oleh si dosen dan distinct, yaitu hanya prodinya saja yang tampil karena terdapat code distinct. Kemudian mencari nama dosen yang mengandung kata dr. Untuk membuat seperti itu kita hanya memerlukan code like, yaitu nama dosen like tanda kutip %dr %. Maka yang akan muncul di tabel hanyalah yang ada dr-nya. Kemudian mengelompokkan mahasiswa berdasarkan ID dosen atau nama dosen. Select ID dosen count. Kemudian AS jumlah mahasiswa from mahasiswa group by ID dosen. Outputnya adalah seperti pada berikut. Selanjutnya adalah contoh lainnya adalah menampilkan mahasiswa angkatan tahun 2021 dan wali dosennya ID sama dengan 1. Ini adalah wali angkatan 2021 dan ID dosen sama dengan 1. Kemudian nama dosen, select nama dosen prodi from dosen, order by mengelompokkan nama dosen descending, yaitu dari yang terbesar sampai ke terkecil. Makanya di sini huruf pertama dari nama dosen itu mulai dari terbesar, yaitu H, B, A, karena ada D, E, S, C atau descending. Kemudian data integrity. Integrity constraints menjaga konsistensi data agar tidak terjadi kesalahan. Saya temukan dalam halaman 145 sampai 147. Data integrity menjaga agar data tetap valid dan tidak bertentangan dengan aturan. Jenis-jenis integritas yaitu null, unique, check, foreign key, dan reversal integrity. Contohnya adalah sini ID dosen integer out increment primary key, artinya ID dosen harus unik, tidak boleh kosong dan auto increment. Kemudian foreign key, relasi antar tabel. Foreign key artinya setiap mahasiswa harus punya ID dosen yang valid dan boleh refer ke dosen yang tidak ada. Kemudian not null, yang artinya nama dosen wajib diisi. Unique, tidak boleh duplikat, artinya dua dosen tidak boleh punya nomor HP yang sama. Contoh, kemudian saya membuat contoh error, yaitu tentang referential integrity, yaitu karena dosen di atas sudah sama dengan ID dosen 9/9 tidak ada,
maka ini menjadi error. Ini untuk menjaga reversible integrity. Kemudian join clause. Join digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih tabel berdasarkan atribut tertentu. Saya temukan dalam halaman 129 sampai 131. Penggunaannya natural join, inner join, left join, right join, full join, join on, dan join using. Contoh, natural join otomatis. Saya membuat otomatis join berdasarkan kolom yang namanya sama, yaitu ID dosen, yaitu dengan code, dan hasilnya seperti ini. Code-nya adalah select from dosen natural join mahasiswa. Kemudian outputnya seperti yang terdapat: ID dosen, nama dosen, prodi, nomor HP, ID dosen, nama siswa, dan angkatan. Kemudian inner join menampilkan hanya baris yang cocok pada kedua tabel. Dosen yang tidak punya mahasiswa tidak ditampilkan. Jadi saya membuat inner join mahasiswa. Outputnya adalah nama dosen dan hanya nama siswa. Kemudian contoh lainnya adalah left join. Semua dosen ditampilkan meskipun tidak memiliki mahasiswa, atau mahasiswa yang tidak cocok atau nul. Kita membuat left join. Dan outputnya seperti ini, nama dosen dan hanya nama mahasiswa. Kemudian right join. Semua mahasiswa ditampilkan meskipun dosen wali mereka tidak ada atau nul. Sehingga di sini outputnya hanya Budi Santoso, dan seterusnya. Kemudian join on sama dengan inner join, tapi sintaksnya lebih ringkas. Sama saja, outputnya juga akan sama. Inner. Kemudian join using ini sama dengan natural join, tapi lebih spesifik, menentukan kolom yaitu ID dosen, sehingga terdapat di sini ID dosen. Advanced query. Arti dari advanced query adalah query kompleks seperti agresi, nested query, join multi-type tables, dan optimization. Referensi halaman 741 sampai 747, dan konsep query optimization di chapter 16. Penggunaan untuk kebutuhan analis yang lebih aman. Contohnya adalah menampilkan mahasiswa tambah nama dosennya. Di sini select dengan code select m mahasiswa. Di sini m-nya adalah sebagai alias lah, M sana nama siswa, D untuk mengeluarkan nama dosen, seperti itu. Join dosen. Kemudian tampilannya adalah seperti outputnya yang ini. Kemudian mengurutkan mahasiswa berdasarkan angkatan terlama sampai ke terbaru, yaitu sama saja dengan ascending, yaitu mulai dari terkecil sampai yang terbesar, sehingga angkatannya adalah dari 2020 sampai 2022. Kemudian menampilkan daftar angkatan tanpa duplikasi. Inilah yang saya katakan tadi, distinct, menampilkan tanpa duplikasi, sehingga yang tampil hanyalah angkatannya saja, tidak ikut nama ataupun yang lain. Kemudian mencari dosen yang namanya mengandung kata Budi. Di sini kita menambahkan like seperti yang tadi. Kemudian tampilan mahasiswa yang walinya berada di prodi sistem informasi. Kita perlu menambahkan bahwa di sini harus ada where prodi sistem informasi. Kemudian menggabungkan tabel dosen mahasiswa lalu diurutkan berdasarkan nama. Di sini harus kita buat join dosen on. Kemudian dibuat dengan order by. Order by ini berguna untuk mengelompokkan dan ascending dari yang terkecil sampai ke terbesar. Kemudian menampilkan ID dosen yang memiliki tepat 2 mahasiswa, sehingga kita membutuhkan count. Kemudian referensi yang saya buat adalah buku database sistem Concaps dengan penulis Abram Silbercatch, Yale University, Harry F. Court dari Lahir University, dan S. Sudarsan dari Indian Institute of Technology. Terima kasih.